Hai guys, balik lagi channel Pemakso dan selamat datang di Hoya Podcast Season 2, di mana kita akan membahas untuk suatu tema bersama dua bintang tamu kita untuk waktu yang di bawah 15 menit. Jadi di sini kita lihat ada Milo dan Winda, dan for context mereka berdua ini pernah organize ya e-com ya. Dan kalau misalnya buat Winda ini e-comnya cukup terkenal akhir-akhir ini. Udah sampai 3 kali waktu itu ya Winda ya e-comnya. Iya. Dan buat Milo ini meskipun pertama, but don't let it fool you, dia nih organize e-com yang luar biasa banget ya. Karena ada juga dana duit untuk yang untuk orang yang podium itu dapat duit gitu. Jadi itu kayak wow banget, orang juga ramai banget pas lagi lombanya dia gitu. Jadi kita akan membahas tentang seputar sebagai com organizer gitu loh. Jadi kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi momen paling bahagia, sebutkan satu momen paling bahagia mungkin pas lu lagi siapin buat lombanya, atau mungkin pas hari H-nya, atau ya kapanpun, yang penting tentang lomba itu gitu loh. Kita mulai dari Winda, gimana? Momen bahagia yang lo inget? Apa ya, kalau momen bahagia sih mungkin kayak dari kompetitor yang ikut itu, kayak mereka seneng pengen komnya diadain lagi gitu, atau kayak bilang organisernya keren atau gimana, kayak pujian-pujian gitu, emang kecil tapi kayak berharga banget gitu, jadi kayak bikin semangat juga. Benar sih. Iya. Jadi terima kasih ya untuk semua yang bilang thank you untuk FIC, dan juga gua kan juga pernah bikin HQO, dan itu juga sebenarnya mungkin kecil untuk kalian tapi besar untuk kita gitu. Ya, Dan untuk Milo gimana? Kalau untuk gue sih yang paling bahagia sih waktu itu yang pas lagi yang live final kan. Itu kan I see. kita itu fokusin banget bagi yang dua kompetitornya. Terus kalau misalnya kompetitornya temen ya itu seru lah itu. Iya, seru. Favorit momen gue sih itu tuh yang third place match Piraming. ada si Philip Max lawan Koda 2-2. Iya. Sayangnya sih si Koda ada plus 2. Jadi dia Iya. jadi tapi si Max jadi bisa juara 3 karena itu momen-momen yang kayak gitulah yang kayak ya gak bisa diulangin gitu. Iya sih, benar. Kayak spesial banget buat Benar, gua. iya. Jadi for context, waktu itu PSKG itu juga ada live di YouTube ya, dan di situ ada gua sama Koda waktu itu Piramings gitu kan. Jadi ya di situ kayak semacam small final untuk merebut juara 3 gitu, dan ya itu cukup seru banget sih karena juga kayak apa ya, bener-bener kayak apalagi kayak misalnya skornya tuh kayak dari 2 sama, jadi kan bener-bener menegangkan banget gitu. Jadi kayak itu pasti juga seru-seru gitu sih. Misalnya kalau dari gua sebagai organizer HQO tuh, gue juga ngelihat match-match gitu, gue juga rasanya pasti juga kayak seneng juga, kayak wah gila ini keren banget, kayak menegangkan dan jago-jago semua. Misalnya kayak let's say for like finals waktu itu, kayak waktu itu HQO yang gue inget itu juga kan ada kayak final tuh dimana yang satu tuh udah leading nih, tapi malah dibantai di comeback gitu, misalnya kayak gitu. Meskipun comebacknya mungkin nggak fully comeback, tapi misalnya kayak mungkin awalnya dari 2-1 jadi 3-2 gitu, semacam kayak gitu. Nah itu kan juga kayak seru gitu. Jadi kayak that's the beauty of competitions, apalagi kalau live competition, live finals maksud gue gitu. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal apa yang paling ribet dalam com organizing gitu loh? Kita mulai dari Milo. Kalau buat gue sih nggak gitu ribet. Kayak kalau cuman ngomongin tentang sisi organize lomba itu sebenarnya nggak ribet. Tapi yang bikin ribet itu karena gue itu nge-organize lombanya itu di event sekolah gue. I see. Jadi itu gue harus ngurusin tugas-tugas semua ini. Terus ada juga tanggung jawab yang di luar cubing yang semua member gue tuh juga harus lakuin. Kayak yang post di IG buat cari dana waktu itu. Itu gue juga harus urusin member-member gue. Terus juga tiap bulan itu ada meeting sama semuanya dari bulan atau leader. minggu? Sorry. Setiap bulan. Setiap bulan? Ya, kurang lebih setiap bulan lah. Setiap 2 minggu itu ada lah. Jadi buat kayak progress report. Jadi kayak gua ngomong di depan semuanya, di depan leader lomba-lomba lain, terus di depan leader seluruh acaranya, depan guru-guru. Ya itu sih, tapi ya paling itu sih yang paling ribet. Kayak harus
berarti harus nge-manage banget itu buat Wow. dari sisi sekolahnya dan harus dari sisi cubingnya juga. Gila. Jadi dari Milo ini kita tahu kalau persiapan mereka juga luar biasa ya. Kayak apa mereka tuh meeting setiap bulan. Gue kira kan setiap minggu kan karena persiapannya let's say kayak 1 bulan. 1 bulan kan 4 minggu kan. Berarti kalau ini kan setiap bulan kan berarti ada minimal 2 atau 2 bulan lah latihan kan. Apa persiapan maksud gue. Dan juga berarti ternyata mungkin kalau kalian mikir kayak oh kayaknya lebih gampang bikin e-com dengan ada support sekolah, mungkin juga nggak juga sih gitu, juga ada kayaknya lebih agak ribet ya. Gue sih mikir sih akan mungkin agak ribet dikit, tapi ternyata ribetnya lumayan juga ya. Habis dengar juga. I see. Oke, kalau untuk Winda, apa yang menurut lo paling ribet gitu kalau dari com organizing gini? Sebenarnya sih kayak enggak terlalu ribet, paling kayak cuma di awal-awal pas lagi mulai planning kayak mau ini bagi tugas gini atau bagian gini atau ada yang kurang, terus kita kayak saling ngingetin gitu juga. Tapi sisanya enggak sih, kayak kalau misalnya semuanya udah benar pas, sudah sesuai rencana ya udah gitu, tinggal dari kitanya aja ngaret atau gimana aja gitu. Iya, paling iya. kita pasti gitu ya, itu ngingetin lagi. Iya sih. Kalau misalnya dari gue sisi organizer HQO dan juga pasti ngaret sih, itu salah satu menurut gue yang paling terbesar, yang gue paling kesel sama ribet ya paling itu sih, karena kan kita juga nggak bisa manage 100% pesertanya juga kan. Jadi kayak mungkin ada yang lupa telat atau mungkin WO atau mungkin ketiduran dan sebagainya gitu. Iya. Itu sih pasti sih. Dan mungkin kalau buat gue kan gue juga ada ngurus buat kayak sponsor, jadi itu agak bikin emailnya dan segala macam tuh juga lumayan juga sih. I guess itu sih paling ribet sih. Tapi maksudnya I guess it's worth it lah ya. Seribet apapun juga pasti pada akhirnya worth it gitu loh. Jadi buat kalian yang mau coba organize competition, silakan, jangan malu-malu. Kalau misalnya mau ada tanya-tanya mungkin salah satu dari 3 kita, ya silakan. Kalau mungkin mau minta bantuannya ya silakan, siapa tahu mereka tidak sibuk gitu, atau mungkin juga lagi gue nggak sibuk, mungkin gue bisa bantu gitu sih. Jadi ya gitulah, jangan malu-malu intinya. Karantina juga masih lama guys, ayo guys. Iya. Aduh. Oke, dan kita akan ke next question, atau ya dalam kondisi ini berarti last question. Kalau lu disuruh pilih antara 2 tugas pas lu persiapan buat e-com atau pas e-comnya berjalan, mungkin berarti dalam kondisi kayak udah day 1, day 2, terus kayak live finals, lu lebih pilih mana? Lu lebih pilih bertugas sebagai orang yang siapin e-comnya, harus mungkin nyari scramble, mungkin kalau dalam Milo mungkin harus ngurus sama guru, presentasi sama guru, atau mungkin harus bikin email sponsor dan segala macam. Atau lu lebih prefer kayak gue lebih prefer on stage, misalnya kayak pas udah harinya mulai, gue lebih prefer ngurusin pas harinya, jadi ngurusin live finals, ngurusin orang-orang buat finalnya, disuruh mungkin ke waiting room dulu atau gimana gitu. Which one do you prefer gitu? Kita akan mulai dari Winda deh, coba. Kalau gue sih kayak lebih prefer disiapin semua dulu ya. Jadi kayak sebelum e-comnya mulai semuanya udah ready. Soalnya kalau misalnya kayak pas hari H-nya gitu mendadak gitu kan, itu kayak agak ribet gitu. Kira gimana ya, jadi ribet sendiri gitu kan kepanitiaannya juga. Jadi mendingan disiapin lebih awal juga. Jadi dari jauh-jauh hari udah ready gitu. Jadi lebih gampang gitu organisasinya juga. Iya, pasti sih. I guess question yang semacam nambah itu kayak kan let's say gini kan, kalau misalnya kalau gue sih lihat kayak com itu kan dibagi 2 ya, semacam satu tuh buat persiapan lomba gitu kan butuh persiapan dong kan e-com, dan juga pas hari H-nya, pas udah hari H-nya udah jalan gitu kan, misalnya kayak misalnya waktu itu lu day 1 kasih G-form, day 2 kasih G-form, also day 3 ngurus live finals. I guess secara singkat gini deh, lu lebih pilih ngurusin live finals atau ngurusin persiapan buat e-comnya gitu? Oh, gitu. Ya, sorry. Gue baru nggak, sorry. Tapi kalau misalnya itu dipilih sih kayak pas hari H-nya kali ya. Okay. Kayak ngurusin ini ya segala macam, ngasih ini segala macam juga. Secara juga kalau misalnya gue kalau selama e-com ini nih, itu juga gue ada bagiannya gitu banyak. Apalagi gue kan jadi komentator kalau live atau apa gitu kan. Jadi emang kayak banyak yang diurus gitu kan. Lebih seru aja gitu karena orang-orang kan
kalau misalnya lagi live nih pada nanya atau gimana kayak mulai aktif gitu. Jadi ada kesenangan tersendiri. Oh, mereka pada excited nih pada ikut. Oh, mereka pada ini nih nanya atau gimana gitu kan. Iya, jadi pas hari haji itu jauh lebih seru. Kita juga mantengin kayak respons dari itunya. Satu tambah itu seru banget gitu. Iya. Bener sih. Kalau misalnya dari Milo gimana? Kalau gue sih sebenarnya kayak mending kayak gue selesai apa sih namanya, gue tuh tugasnya tuh di bagian persiapannya gitu. Kayak jadi pas hari H-nya tuh gue cuma nonton aja gitu, jadi cuma nonton. Okay. Jadi kayak ya gue kalau misalnya di judge juga jadi cuma nge-komen aja gitu, jadi nggak kayak kerja itu. I see. Ya kan in my case kan pas lombanya premier kan kita mulainya sore kan jam 5. Iya. Terus akhir-akhirnya jam 8, pernah sampai jam 9. Nah itu ya agak capek lah abis sekolah juga kan. Iya sih, benar. Jadi terus kan jadi ya gue juga lebih prefer itu sih ya, kayak nge-organize di awal apa sih namanya? Iya. Kayak Persiapan untuk Kikom gitu ya. Iya, semua itu. Karena kan ya lebih santai juga sih sebenarnya kalau kayak ya sehari bikin jadwal paling sejam, setengah jam gue nonton YouTube kan bisa. Iya. Terus ngurusin apa gitu kompetitor juga ya seribet nggak ribet amat. Cuman paling kalau ada ya pertanyaan kan juga nggak banyak kan waktu itu karena ya jadi mending gue sih lebih prefer buat kerja di bagian persiapannya, terus hari H-nya tinggal santai gitu. Tapi ya karena di sekolah gue yang cubing aja tuh cuman dikit, udah gue harus bertanggung jawab deh dua-duanya sih itu. I see. Tapi ya nggak apa-apa, itu very worth it. Experience-nya itu sangat berharga sih buat gue. I see. Oke, I guess itu aja. Thank you untuk Winda dan Milo udah datang ke podcast ini ya. Dan juga thank you semua yang udah watching. Jangan lupa like dan juga subscribe channel gua dan juga subscribe channel mereka ya. Gua akan taruh linknya di description. Alright, thank you semua. Bye-bye.